Jadi kan beda belajar di PA sama ketemu langsung itu beda, itu ruhnya itu lebih dapatnya ketika belajar bersama Kang Sani gitu. Oke. Jadi merindukan majelis ya kalau Bu Tari Iya. ya. Oke. Iya, ini memang pattern sejati, senengnya ngumpul-ngumpul, bersilaturahim. Iya Kak Sani, soalnya kan katanya silaturahmi bisa memperpanjang umur, mempermudah rezeki ya kan? Amin, betul, betul, betul. Insya Allah. Insya Yuk yang Allah. lain, apa? Yuk yang lain. Iya, yang lain selain ketemu dengan Ustadz, apalagi? Atau semua setuju dengan pengen ketemu Ustadz? Setuju. Setuju. Nah, Setuju banget. Tiap hari ketemu kan lewat rekaman. ya. Intinya pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur langsung Pak Sani. Oh gitu. Pengen langsung. Iya. Soalnya kalau ketemu langsung kan agak susah, repot ya. Jadi ya lewat Zoom aja dulu gitu. Nanti ketemu langsungnya bisa nyusul. Oke. Iya, iya, betul banget. Ya. Iya. Diawali dengan Zoom dulu gitu. Oke. Yang pertama kali Zoom sama Ustadz siapa nih? Kayak kalau Bu Tari, Bu Siska mungkin pernah ya. Mungkin yang pertama kali Saya siapa juga, ya? saya baru pertama kali ini. Pertama kali. Oke. Iya, mumpung ada kesempatan, lanjutlah insya Allah. Ya. Saya lihat sih masih banyak sih yang mungkin baru pertama kali ya. Oke, saya ingin cerita sedikit bagaimana kenapa kita ngangkat temanya Accelerate Your Success. Accelerate Your Success ini sebenarnya tema-tema dulu ketika pernah Ustadz membawakan salah satu tema Accelerate Your Success ketika acara peluncuran sebar sejuta buku ya dari buku Yusuf Mansur. Accelerate Your Success itu diangkat temanya. Accelerate Your Success ini penggambaran bagaimana kalau dibilang inti dari setiap pekerjaan kita, inti setiap dari visi misi dari buku Yusuf Mansur, Paten Akademi, yaitu memang harus ada Accelerate Your Success. Jadi itu yang makanya ada bukunya sebar sejuta buku, itu masuk dalam program sebar sejuta buku. Salah satu bukunya yang kecil ya, Accelerate Your Success. Sudah pada punya bukunya belum? Belum. Nah, sebenarnya di bawah 50.000 harganya, tuh 35.000 Accelerate Your Success. Jadi bukunya ini bukan bukunya, temanya ini Accelerate Your Success itu melakukan percepatan, ya, di mana percepatan yang tadinya 1 tahun, tapi bisa dijangkau dalam 6 bulan. Nah, bagaimana bisa menjangkau dalam target yang tadinya 2 tahun bisa tercapai dalam waktu 1 tahun. Nah, termasuk ketika Bapak Ibu punya hutang gitu kan. Nah, yang menginspirasi dari Accelerate Success itu adalah perjalanan Ustadz di mana lunas hutangnya, ya, lunas hutang sejumlah berapa M ya? 4M atau 7M ya waktu itu. Oke, sekitar gitulah. Tapi yang jelas itu nggak mungkin terbayarkan, tapi terbayarkan dalam waktu 7 tahun. Lama ya, nggak lama sebenarnya kalau tahu ilmunya. Nah, di Accelerate Your Success ini nanti mudah-mudahan Ustadz menjabarkan tentang Accelerate Your Success itu sendiri. Oke, di sini saya lihat sudah bertambah orang dari 19. Saya lihat dulu ada Bu Rike. Oh, ada Bu Radite. Ya, Assalamualaikum. Maaf telat Bang Sani. Gak apa-apa Ibu, belum telat, sama Ustadz belum datang, belum telat dah. Gimana kabarnya Bang Sani? Alhamdulillah sehat Bu Radite. Masih bisa menyapa Ibu semuanya. Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Terputus-putus ya? Ya terputus-putus Kang Sani. Tak kirain ini ya. entry saya. Iya, saya juga Teorinya ada ini nggak sih? Bawahan ini buat alas ini apa aja? Bantal kayak apa ya? Dingin. Bang dingin ya?
Dingin apanya? Hot potato di sini 35 derajat tiap hari. Di Hongkong musim panas, Mas Revi. Iya udah. Oh, di sini musim hujan. Panas ini, di Cina banjir, tapi di sini Di sini panas. anak keren. Assalamualaikum semuanya. Oke, suara saya sudah jelas belum ya? Toto masih putus-putus? Sudah. Jelas. Jelas sekarang. Ya. Alhamdulillah udah jelas. Oke, ya. Kita lanjut. Ini tadi saya menyapa Bu Islina. Oke, Bu Islina ini sepertinya baru terlihat ikut kelas Zoom di Paten Academy. Bu Islina boleh berkenalan dari mana, Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Islina Nur Aini dari Cianjur, Jawa Barat. Oke, Cianjur. Salam kenal Bu Iya. Isna. Salam kenal kembali semuanya. Oke, ya selamat bergabung ya Bu ya. Ini Iya. kalau boleh tahu Bu Islina mengetahui informasi ini dari grup Bintang Akademia atau dari Instagram atau dari mana informasinya Bu? Dari Bintang Akademia sama Pak Dadan. Oke, berarti Bintang Akademia ya. Nggak heran Iya. soalnya. Oke, ya. Oke, Bu Islina mudah-mudahan nyaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya nanti di kelas ini. Amin, amin, amin. Amin. Oke, ini saya lihat masih ada yang namanya pakai nama handphone nih, Xperia L3. Siapa ya? Xperia L3. Nanti diganti ya namanya agar bisa saling berkenalan. Tadi Bu Islina dari Cianjur. Iya. Terus ini ada dari Bandung, Bu Teh Dwi. Tadi kayak megang buku nih Bu Dewi ini. Teh Dwi pegang buku nih. Nanti dia Akselerator Sukses bukunya seperti itu yang di Teh Dwi Ismayanti ya. Kakak Karani. Assalamualaikum Karani. Oke, Teh Dwi sudah baca sampai habis bukunya? Udah, Kang. Udah. Ya. Kalau udah berarti ada yang menarik atau yang masih teringat nggak dari buku tersebut? Materi yang apa nih? Bagus banget ya bukunya ini, Kang. Ajarin kita supaya nabung buat kesuksesan kita gitu. Ajarin kita supaya nabung makan, nabung pelawat, nabung sedekah, nabung salat malam sama nabung ilmu gitu. Oke. Ya, nabung. Nyalakan kursi nu biru. Nah, bicara tentang nabung berarti ini saya teringat tentang investasi kebaikan. Jadi saya mengamati dalam beberapa hari terakhir di mana mulai teringat bahwa apa yang kita dapatkan rezeki hari ini merupakan investasi kebaikan kita di waktu dulu. Karena saya mengamati beberapa pedagang ada yang kalau di pandemi ini ya, ibarat di corona ini, kok melihat ada yang orang ini tetap laris aja, tetap ada orang yang datang beli aja. Dibanding dengan beberapa pedagang juga ada yang ya sama sekali tutup, nggak ada penghasilan sama sekali, walaupun buka nggak ada yang beli. Nah, saya perhatikan ternyata ada beberapa orang yang datang itu orderan terus karena investasi kebaikannya. Contoh investasi kebaikannya kalau tanpa kita sadari adalah menyapa orang. Menyapa itu kan berupa sebuah sedekah kan, kalau dari ilmunya itu menyapa cukup dengan senyum, dengan ya memanggil namanya gitu kan. Nah, ternyata orang-orang yang ramah, yang baik itu dia melakukan investasi kebaikannya dengan sering menyapa, akhirnya itu orang terbranding. Kalau dengan ilmu marketingnya ya, orang terbranding. Oh iya si Anu nih, dia baik sama saya, dia sering nyapa kalau saya lewat sini. Nah, akhirnya begitu tahu dia buka warung ini ya, dia pasti ingatnya ke si dia gitu kan. Nah,
termasuk ketika kita kalau dalam waktu sekolah mungkin ya Bapak Ibu kalau sering menyapa cowok, cewek gitu kan, pasti akan selalu diingat. Ayo, pasti gitu kan. Kalau sering nyapa pasti masih ingat. Yang sering senyumin kita kalau lewat depan kelas, kalau sering senyumin di kantin gitu kan, pasti akan teringat. Oh ya, si Anu nih sering baik dengan kita, senyum dengan kita. Nah, yang saya tangkap begitu tuh, kebanyakan para pengusaha, para pebisnis yang masih eksis di saat ini, dia adalah yang punya investasi kebaikannya mungkin panen di bulan ini, di saat-saat seperti ini. Nah, kebetulan di Accelerator Success itu investasi kebaikan dianjurkan tahajud, dianjurkan untuk bersalawat. Nah, Bapak Ibu ketika ramah, berbuat baik pada orang, itu merupakan investasi kebaikan juga ya. Jadi tidak perlu dengan salawat juga ya, salawat ataupun tahajud. Kalau misalkan Bapak Ibu tetap ramah dengan orang, terusnya mau bantu, itu merupakan investasi kebaikan. Oke. Itu sekedar sharing dari saya tentang tadi karena bicara tentang nabung. Nah, nabung sholawat, nabung tahajud, nabung yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya. Nah, kita sambil menunggu Ustadz, gimana kita nabung kebaikan juga dengan membaca surat Al-Mulk. Nah, saya ingin menawarkan diri ke Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memimpin bacaan surat Al-Mulk, boleh ya. Kita siap-siap dalam waktu 2 menit, mungkin yang belum hafal silakan untuk ambil mushafnya, kita ngaji Al-Mulk ya. Ngaji Al-Mulk agar memberikan tabungan kebaikan buat kita semuanya. Oke, ada yang berkenan untuk membaca surat Al-Mulk memimpin? Mungkin siap. Saya berikan kehormatan kepada Bu Siska, seperti sudah siap untuk memimpin kita untuk ngaji. Baik, Ustadz, semampu dan bisa saya ya, Kang Sani. Siap, ya mudah-mudahan membawa keberkahan buat Ibu. Oke. Amin. Ya, kita ngaji surat Al-Mulk, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashara hal tara min futur. Tsumma rji'il basharu karrataini yanqalib ilaikal basharu khasi'aw wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Aamintum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir wa laqad kadzdzaba alladziina awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbit ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in bashir. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utwin wa nufur. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiya ala syiratin mustaqim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzi kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana fam yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sama-sama membaca surat Al-Mulk. Terima kasih Bu Siska yang sudah memimpin kita untuk membaca surat Al-Mulk. Ya, oke, ini sekarang sudah bertambah pesertanya menjadi 25. Dari total kalau nggak salah ada berapa ya Pak Dadan ya? Ini tadi laporan pagi sih ada 40 orang nih. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung karena terkadang kesempatan belajar itu sangat mahal. Kenapa? Kemarin ketemu dengan salah satu karyawan kami, ya lebih ke bukan karyawan sih, pimpinan IT kami. Ya, beliau merupakan IT menurut saya hebat karena seorang diri mampu membuktikan kapasitasnya sebagai IT yang mumpuni untuk di segala bidang. Jadi beliau ini adalah jebolan UI tapi nggak tamat. Nah, terus pindah kuliah lagi nggak tamat juga. Akhirnya lulus Universitas YouTube. Universitas YouTube itu artinya dia belajar secara otodidak. Dan sehingga sekarang menguasai segala macam. Oh ya, YouTube apa-apa. YouTube. Ya. Nah, jadi karena kesempatan belajar itu menjadi mahal kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, termasuk ini dari kisah pimpinan IT kami. Jadi beliau ini selama mungkin tahun 2 tahun belajar dan sekarang menelurkan juga mewariskan untuk kader, ibarat mengkaderisasi gitu kan, kaderisasi teman-temannya untuk belajar juga. Jangan sampai berhenti belajar. Pesan dia selalu itu, jangan sampai berhenti belajar. Walaupun dalam katanya kita nggak sempat kuliah, tapi masih ada yang gratisan. Kalaupun nggak bisa yang gratisan juga, minimal adalah komitmen waktu. Jadi waktu untuk selalu tetap belajar. Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir di tepat waktu di hari ini, merupakan sudah punya komitmen waktu untuk hadir tepat waktu, untuk hadir belajar. Karena daftar terus lupa untuk belajarnya itu sangat rugi. Ya, karena yang gratis aja orang bisa dapatkan penghasilan gitu kan, dapat penghasilan ya tanpa melihat. Kami juga merekrut pimpinan IT ini ya tanpa melihat ijazah, karena melihat kemampuan beliau yang sudah terakui. Nah, nanti mungkin akan bikin kuliah deh di Pattern Academy tentang bagaimana motivasi belajarnya. Nah, mudah-mudahan bisa mewarisi itu. Ya, jadi kalau setiap ngomong itu, setiap kita rapat, kita bertemu tuh bicara tentang senang dia bagian mengedukasi gitu kan, mengedukasi terutama Bapak Ibu yang mungkin ada freelancer, mungkin ada yang ya kita kan sebagai direct selling ini merupakan entrepreneur juga ya. Nah, jadi sangat senang ketika bergabung dengan Pattern Academy, ingin memberikan motivasi untuk semua orang itu bisa belajar, manfaatkan pembelajaran, jangan sampai berhenti belajar. Karena sesuai dengan visi itu kita rekrut lah beliau. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu di kelas Zoom ataupun ya di lain kesempatan bicara tentang motivasi belajar ya walaupun terhenti, misalkan yang SMA nggak bisa lanjut, terus yang DO gitu kan kuliahnya, yang penting jangan berhenti belajar. Nah, dapat poinnya itu sih. Kemarin saya habis ketemuan dengan beliau membicarakan tentang aplikasi Pattern Academy ke depan. Sekarang lagi gencar-gencarnya pada pengen pakai Pattern Imani lagi ya, ada skornya ya. Iya. Memang kenapa yang produk sebelumnya kan di Training Net juga dapat skor. Iya. Terlalu mahal harganya atau gimana? Enggak lah. Oke. Ya, jadi nanti di Pattern Academy mudah-mudahan bisa ada skor lagi, bisa pembayaran pakai Imani lagi. Ya, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu semuanya nih, karena kita pun tidak memberikan skor ataupun kalau tidak ada dukungan pembelajar juga. Nah, jadi dukungannya itu berupa apa? Bisa dengan mengajak teman-teman yang lain, bisa mengajak dengan para mitra-mitra barunya, bisa mengajak ya menularkan di komunitasnya. Oh ya, dan pengumuman sekali lagi sebelum Ustadz masuk, karena khawatir nanti pengumumannya sulit kalau udah Ustadz udah masuk. Jadi Pattern Academy ini sudah bisa dicoba untuk user yang pengen coba-coba belajar di Pattern Academy itu di website. Jadi nanti
Oh, di user baru ya, user baru misalkan dia belum pengen gabung ke Training.net, belum pengen join, ya udah daftar aja ke Python Academy dari website ya daftarnya ya. Daftarnya dari website, daftar seperti biasa, sign up gitu kan, nanti dapat kode OTP, masukkan kode OTP-nya. Nah, kan belinya harus pakai poin utama. Nah, poin utama sekarang bisa dibeli oleh non mitra ataupun user baru gitu kan. Walaupun dia belum mitra. Nah, dia nanti beli poin utama, ya beli poin utama ya nggak harus 50.000, 10.000 pun boleh gitu kan, transfer 10.000. Nah, nanti diinput oleh Pak Dadan poin utamanya. Nanti dibantu aja hubungin ke Pak Dadan gitu kan. Pak Dadan tolong isiin 10.000 ke nomor handphonenya, sebutin. Jadi pakai nomor handphone aja cukup, nggak perlu ID mitra, pakai nomor handphone. Nah, nanti beliau masuk, poin utamanya bisa dipakai. Kalau mau coba boleh, untuk misalkan nomor suami, nomor anak, nomor ya siapa, ibu, gitu kan, orang tua, daftarin ke Python Academy lewat website ya. Sekarang baru website, kalau aplikasi belum. Jadi nanti bisa tuh. Iya Bu Siska. Terputus suaranya, hilang nih. Websitenya apa? Websitenya yang pythonacademy.com. Yang pythonacademy.com. Website dari situ, daftarnya dari situ. Gratis ya daftarnya ya. Nah, nanti top up, beli poin utama ya. Top up, beli poin utama. Nanti poin utamanya langsung masuk. Nah, begitu udah masuk, baru bisa belajar pilih-pilih kuliah yang ada di Python Academy. Minimal membuat engagement dulu deh. Kalau misalkan beli produk nggak mau, lama, ya udah coba pakai pembelajaran poin utama. Belajar tentang ilmu Ustaz Mansur gitu kan. Ada yang kuliah gratis juga kan? Oh iya, betul. Kuliah gratisnya juga bisa. Kan jadi bisa dicoba-coba dulu. Ya, itu update-nya ya. Sekalian pengumuman buat Bapak Ibu semua, nih para master, para bintang akademinya, yang kalau memperkenalkan Python dari segala penjuru, ya, supaya lebih mudah, nah, Python Academy membuatkan fitur itu, supaya bisa mencoba. Ya. Termasuk mungkin nanti ada LJS dari Pak Hari bisa dipelajari di situ, gitu kan. Kalau yang mau tahu marketing plan, udah daftar aja Python Academy, ya, yang dari website. Terus nanti ambil kuliahnya Pak Hari Prabowo yang tentang LJS. Nanti pelajari dari situ, yang kan gratis. Oke, saya update dulu. Bung Johan, bagaimana Ustadz? Ya, 1 menit lagi insya Allah. Lagi siap-siap. Siap-siap ya. Kang Sani, maaf mau tanya. Ya, Bu Siska. Ada beberapa teman memang di luar Python, Training.net, teman-teman saya di komunitas lain tuh pengen tahu Python Academy itu yang kayak apa gitu. Tapi kalau mereka mau daftar nih kan masih membangun image tentang Python-nya nih, jadi agak susah ininya. Mereka memang mau Python Academy-nya nih, mau lihat karena dia di IG saya. Kalau ternyata bisa tadi seperti itu kan hanya lewat web ya? Lewat web. Nah, ya, bukan harus download aplikasinya dulu. Nggak perlu. Nggak perlu download aplikasi Python 517, nggak perlu download Ticon, hanya akses dari web Python Academy untuk langsung belajar, menikmati materi-materi belajarnya. Gitu aja, Bu. Kemudian kalau yang mentransferkan, misalnya saya nih memberitahu Pak Sani atau Pak Dadan, saya transfer sekian PU-nya untuk nama si A dengan nomor HP-nya ini gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa banget. Oke, coba deh, insya Allah coba. Mulai kapan, Pak Sani? Mulai hari ini boleh. Oh, oke, siap. Dicoba ya. Siap. Oke. Oke. Ya, sama-sama. Ya, nanti tinggal Bu Siska bikin materi aja, Bu Siska, tentang materi bedah bukunya. Bedah bukunya dibuka, materinya dibuka yang gratisan. Nah, udah deh punya kuliah. Dan kalau mau bikin kuliah sekarang lebih gampang ya Bapak Ibu, kalau misalkan saya malu nih depan kamera. Nah kayak sekarang aja nih, buka Zoom-nya, bikin meeting sendiri, nggak usah ada penontonnya, nggak usah ada lawan, terus rekam. Gitu. Iya, langsung cerita deh. Sinyalnya yang nggak bagus, Pak Sani.
Iya, kadang kan sinyalnya nge-lag kayak saya nih lagi ngeliat nih sudah kalau ngedrop baterai sinyal ikut kayak gimana gitu. Ini lagi 2 power bank harus sudah siap ini. Iya, iya. Sama berarti sama kayak saya ya. Oke, ya. Karena memang pagi, dipilihnya waktu pagi itu karena waktu duha. Duha semuanya tadi sudah salat duha juga ya. Mudah-mudahan tetap masih bisa salat duha. Ya, jangan sampai lupa salat duhanya. Salat duha. Ya, insya Allah. Yang masih jadi aktivitas boleh sambil dengerin dan nanti rekamannya pun bisa ya, rekamannya nanti saya berikan ke Pak Dadan berupa link di YouTube. Nanti bisa lihat di YouTube. Yang khusus yang ini aja, nggak Ya, bebas. ya. Jadi emang spesial ini buat yang hari ini doang. Pagi ini doang. Oke, ada update Bung Johan untuk... Ya ini lagi berusaha masuk. Oh, belum masuk, siap. Berusaha masuk. Oke, Bapak Ibu Itu- suaranya sudah terdengar jelas ya semuanya. Kang Revi kayaknya ada resen tuh, Kang Sani. Ya, gimana Kang Revi? Ada Dia angkat tangan. pertanyaan? Mau tahu lokasi bisa harus dengan OTP ya. Kemarin waktu mendaftarin mitra gitu. Oh, diulang lagi. OTP-nya sekarang sudah bisa ya, insya Allah. Oh, alhamdulillah udah bisa. Ya. Terus bayar apa money bisa nggak? Bayar pakai Pattern Money. Nah, untuk bayar pakai Pattern Money belum, masih pakai poin utama juga. Itu kira-kira kapan? Kira-kira kapan doakan aja menjadi hadiah ulang tahun buat hadiah ulang tahun Pattern 517 nanti ya. Kan tanggal 22. Ya, amin. Iya. Iya. Saya tunggu nanti. Ya, tapi kita nggak janjikan tanggal tersebut. Ya, mudah-mudahan jadi kado ulang tahun ya, yang bisa dinikmati oleh semua para mitra Trainingness. Gitu. Oke, tadi saya ingin sampaikan pengumuman. Nanti suaranya jangan sampai. Oke, suaranya bisa terdengar semua ya, lancar. Insya Allah. Saat lagi kita akan gabung dengan Ustadz nih. Ya. Alhamdulillah saya lihat Ustadz sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita. Ya, Bos. Assalamualaikum Ustadz. Oh, Masya Allah. Sorry lagi rapat. Alam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pak Ustadz baik. Alhamdulillah sehat. 17-an nanti tarik tambang online. Tarik tambang online, ya. Ya Allah. Ustadz kangen. Nggak boleh, saya laki orang, nggak boleh dikangenin. Bukan kangen itunya, kangen ngobrol, kangen silaturahmi, kangen denger tausiahnya Ustadz langsung. Alhamdulillah. Masa Ya, kangen sama. lu? Berkah insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin. Apa kegiatan teman-teman nih 17-an? Masih di lockdown Pak Ustadz. Masih di lockdown? Kasian ya Allah. Kalau di saya masih sepi aja Pak Ustadz. Di mana? Di Sadang Serang, Bandung Pak Ustadz. Bandung bukan udah rame? Iya, tapi daerah saya masih kena lockdown. Ya, Bu Siska. Jadi, kalau Mbak Ya. Di lockdown, saya di London. Wih, Amin. London itu. Amin. Apa itu di London? Di London, jangan di lockdown. Benar di London. Amin. Apa yang punya cerita nih? Coba. Ceritanya apa? Ada yang mau berbagi nggak? Setelah ketemu, ngeblank, Tat. Ya. Ngeblank ya, setelah ketemu ngeblank. Aduh. Merdeka yang paling asasi itu sebenarnya ya kita nggak ditahan gitu, nggak di penjara,
nggak dijajah gitu. Begini-gini ini suka dilupain sama orang gitu. Jadi kembali ke misalkan asas kemerdekaan kan bebas dari penjajahan kan. Kembali pada turning point itu, banyak yang memang nggak mampu mensyukuri bahwa iya udah nggak ada penjajah di negeri kita gitu. Bahwa kemudian yang kita masih terjajah secara ekonomi dan lain-lain, ya itu PR kita memang, bahwa akhirnya perjuangan itu memang tidak putus di 17 Agustus 1945. Gitu. Tapi terus berlanjut sampai seumur hidup kita gitu. Dan perjuangan itu nanti juga akan dilanjutkan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, gitu, oleh anak didik kita gitu. Bahkan jangan lupa, siapa tahu kita juga dalam posisi lagi terjajah oleh diri kita sendiri. Bisa kan? Iya. Bisa nggak, Johan? Kita terjajah oleh diri kita sendiri. Sangat bisa, Tat. Sangat bisa kan? Iya, sangat bisa. Kita dijajah oleh kata-kata kita. Bisa nggak? Bisa, Pak Presiden. Sangat bisa, Pak. Kita dijajah oleh pikiran kita. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, kita dijajah oleh perasaan kita. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jangan-jangan kita juga lagi terjajah gitu oleh diri kita sendiri. Sebagiannya ada yang terjajah oleh istrinya. Dia suka menjajah. Ya. Atau terjajah oleh suaminya gitu kan. Ya, intinya sih terus berjuang. Ya, keep the spirit dan jangan pernah merasa puas. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan terus kemerdekaan baru dalam bentuknya yang baru, modelnya yang baru, jenisnya yang baru, dan berkembang hingga akhirnya kita merdeka bisa pilih pintu surga yang mana. Asik. Amin. Asik kan? Iya. Nanti pokoknya 17 Agustus 2024 ya di istana nanti insya Allah. Amin. Saya pendaftarnya ya Ustaz untuk lagu-lagu wajib. Iya, boleh. Nanti ada yang jadi tiangnya boleh. Oke, teman-teman ya, Johan silakan dilanjut ya. Mudah-mudahan barokah. Kita berdoa dulu untuk leluhur kita, para pejuang kita, orang-orang tua kita, para founding fathers kita, para ulama-ulama juga yang dulu berjuang menggerakkan santri-santrinya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala segala kebaikan yang terjadi di negeri kita hingga akhir zaman nanti. Juga turunan-turunannya mudah-mudahan menjadi hebat, menjadi barokah, dan senantiasa diberi rahmat oleh Allah SWT di alam kuburnya, di alam arwahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, lanjut ya. Silakan dilanjut. Salam hormat buat keluarga besar. Jangan lupa ya, zikir pagi, zikir sore, sholawatnya, ya, istighfar, tasbih, ayat 4 surat, dan sedekahnya. Oke, thank you banget. Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak UYM Ibu barusan. semuanya. Sama UYM. Ya, dengan Ustadz, tadi kesempatan Ustadz sebenarnya untuk bercerita, Bapak Ibu tadi belum ada yang langsung bercerita nih. Mungkin bercerita menjadi ilmu baru buat kita. Mungkin bisa dilanjut, ada yang ingin bercerita untuk mungkin perjalanan tentang exit-nya, atau perjalanan tentang sholawatnya, atau ya masalah apapun, nanti insya Allah kita akan Sharing. forward ke Ustadz. Ya, sharingnya Ya, kita di forward ke Ustadz, nanti ada waktu lagi ya, karena tadi ada rapat dadakan Ustadz. Ternyata nanti yang peserta ini akan gratis untuk selanjutnya gitu, nggak usah bayar lagi, tapi nanti forward gitu. Silakan.
Silahkan siapa dulu deh. Nanti saya juga mau cerita deh, berbagi juga. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Dwi, barangkali Mbak Dwi, ayo cerita dong, sharing selama ikut menjalani Riyadhah atau menjadi Petren Academy hingga menjadi master, itu seperti apa? Ini kayaknya bingung mengawali tapi bisa mengakhiri. Iya, Wih. Mbak Tari, betul. Ayo Mbak, mulai kau yang mengakhiri. Kami menunggu ceritamu di sini. Udah tak hibur loh. Biasanya Bu Siska tuh yang banyak cerita karena Ya, sering di Bu Siska majelisnya dulu kan deh. dia. Kan mau bedah buku, anggap aja kita ini lagi dengerin bedah bukunya Bu Nah, betul, Siska. setuju. Bedah bukunya Bedah Bu Siska. bedah bukunya saya. Ada yang sudah punya bukunya Ya. nih? Belum, justru pengen tahu. Ayo, Oh, Bu. pengen tahu. Belum, Bu Siska, belum. Sebentar ya, saya minta tolong anak saya ambil nak buku Kutemukan Cintamu yang One Day One Juice, minta tolong. Bu Siska kalau mau pesan gimana, Bu? Saya sampaikan dulu kepada teman-teman, buku ini Kutemukan Cintamu adalah buku antologi. Buku antologi ini adalah kumpulan penulis dari beberapa penulis, maksudnya kami para odojer yang memang di komunitas odot, pas itu ada lomba menulis temanya semangat cinta lewat tilawah. Semangat cinta tilawah lewat Quran gitu-gitu ya. Nah, saya menjadi salah satu bukan pemenang tapi apa ya, semacam 10 penulis terbaik. Jadi ada 3 penulis terbaik, kemudian 3 penulis cerita terbaik, terus 10 penulis terbaik dan 10 kontributor terbaik. Nah, dari yang terbaik itu dibukukan tulisannya dan dipinang oleh Republika. Dan itu saya sangat terharu banget. Dipinang oleh Republika, tetapi kami para penulis tidak mendapat kayak royalti apa-apa, tidak, karena mengatasnamakannya kan One Day One Juice. Jadi bagi teman-teman yang membeli buku ini bisa langsung ke Republikanya atau ke ininya One Day One Juice, namanya Muslim Mandiri. Nanti di IG-nya ada. Nanti bisa beli di sana. Jadi bukan belinya di saya. Dan hasil penjualan ini perolehannya masuk ke divisi dakwahnya One Day One Juice. Gitu. Nah, bedah bukunya tentang tilawah begini. Saya sharing kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu bahwa saya ini kan minusnya tinggi ya. Kalau Mbak Dwi kan pakai kacamata. Dibantu kayak kita penglihatan ya Mbak ya dengan kacamata. Nah, saya ini pakai softland. Ukuran minus yang saya pakai yang kanan, ini kanan saya, kanan itu minus 11, yang kiri minus 12. Walaupun sebenarnya mungkin sudah di atas minus itu, minus 14 atau berapa. Dokter mata pernah bilang ke saya, kenapa saya semakin tua itu semakin minus, biasanya kan plus ya, kalau kita semakin menua itu plus, pandangannya rabun jauh gitu ya, kalau saya kan rabun dekat. Itu karena saya dari 7 anak keluarga dari jalur ayah saya kan jalur pakai kacamata, kalau yang ibu saya nggak terlalu. Jadi jalur ayah saya, semua kakak saya itu plus, yang minus tuh saya sendiri. Nah, kenapa saya ternyata diperiksa di mata, di bagian dalam gitu-gitu, itu saya ada syaraf-syaraf degeneratif. Degeneratif maksudnya saya ternyata mengikuti dari jalur ayah saya, semakin menua, saya akan semakin minus, semakin kabur pandangan. Dan itu waktu dikasih tahu dokter tuh agak shock juga ya, nangis gitu, ya Allah, kalau saya buta itu kayak apa gitu ya, gimana gitu rasanya. Sedangkan dengan minus aja itu nggak nyaman, melihat sesuatu itu nggak jelas gitu. Yang biasa mungkin apa ya, kita melihat sesuatu itu dengan pandangan yang nyaman, yang enak gitu, terus nggak bisa lihat itu rasanya gimana gitu. Pakai kacamata itu juga capek ya, yang capek hidung, telinga kita pakai ini gagang. Kemudian saya beralihnya ke softland gitu. Nah,
disitulah tersadar bahwa nikmat pandangan itu luar biasa sekali gitu. Saya nggak kebayang gitu gimana ya kalau nanti naudzubillah min dzalik gitu, kalau saya dicabut gitu, nggak bisa menikmati nikmat pandangan itu gitu. Sehingga ketika suatu saat saya mendapatkan informasi tentang komunitas ini, One Day One Juice, yang memaksa kita, mengajak kita, yuk ngaji, ada yang ngingetin gitu. Jangan sampai terlewat tilawahnya gitu. Bukan berarti dulu-dulu kita nggak ngaji, tapi gini, dulu ngaji itu hanya ketika ada sisa waktu. Gitu. Tapi sekarang, mumpung ada waktu, justru prioritas utamanya adalah tilawah dulu, gitu, ngaji dulu. Gitu. Setelah mengaji, baru kita mengkaji, mentadaburi, memahami. Nah, alhamdulillah saya ikut komunitas ini sejak tahun 2013. Awalnya saya ikut, saya ceritakan di buku ini, saya diajak teman, ayo Mbak ikut gitu. Seperti apa anunya? Dijelasin gini-gini, kita di WA ada kumpulannya begitu-begitu ya. Kita mengaji tilawah. Ada yang memotivasi saya, yaitu teman di mana mata minus dia tuh lebih dari saya. Yang ngasih tahu tuh sahabat yang satu lagi gitu, dia bilang, Mbak coba perhatikan tuh Bunda Dia namanya, ada di cerita buku ini, Bunda Dia namanya. Sebelum saya cerita, anaknya beliau satu sekolah dengan akhirnya di kelas khusus, yaitu kelas khusus tahfiz. Dia sekarang juz berapa ya nak ya? Sudah hafal 12 juz ya? Itu dia, kami berteman sejak di TK. Sejak anak saya TK, sekarang anak saya sudah SMP kelas 2 ya, kelas 8. Jadi waktu TK itu, Bunda Dia ini jarang langsung nimbrung, ngobrol, ngumpul-ngumpul sama emak-emak, ibu-ibu itu enggak. Tapi dia ngaji dulu, nanti kalau sudah selesai ngaji, baru dia ngumpul sama kita. Ngaji dulu, baru ngumpul sama kita. Mungkin kalau orang lain lihat, ih ngapain sih, lagi pada ngumpul, dia sendiri yang ngaji, kayak sok-sokan gini-gini. Tapi kalau saya nggak berpandangannya gitu, saya malah bilangnya, hebat ya ibu itu, gitu loh. Emak-emak yang lain pada ngerumpi lah, ngobrol apa yang ini. Dia malah dengan santainya itu enak, nyaman gitu. Permisi ya, saya ngaji dulu, ntar saya nyambung deh. Gitu. Jadi dia mojok, ngaji dulu, nikmat. Itu saya malah iri, cuman lakuin gitu kan. Masih kayak berpikirannya, ntar kata orang, ntar kata. Emang orang mau ngatain kita, GR banget sih. Emang orang mau ngira-ngira kita gitu kan. Nah ternyata ada teman saya, sahabat saya tuh bilang gini, Mbak, dia itu matanya minusnya lebih dari kamu loh. Masa sih? Dia kan pakai kacamata. Ternyata dia selain pakai softland disambung dengan kacamata, minusnya itu sekitar 25 atau lebih, Bunda. Bapak-bapak. Setelah saya kenal, saya dekati dia cerita, dia kalau pesen softland itu khusus di Batam. Dia nggak bisa beli yang di softland di optik-optik yang ada di sini. Jadi khusus di sana. Rentang berapa ini, kemudian memang kita satu komunitas One Day One Juice, dia juga ikut, saya juga ikut. Saya termotivasi oleh dia, karena dengan mata yang terbatas aja dia mau masih terus ngaji, dan yang saya tahu dia kerja shift pagi, kadang shift malam, kadang shift sore. Dia itu menjadi anunya apa itu di tambang batu bara itu apa ya yang kalau apa kualitasnya batu bara apa itu apa namanya dianalisis ininya ya, analisis produknya. Jadi dia kadang shift malam sih apa itu. Tapi kok matanya kuat. Ternyata itu adalah karena dia tilawah, dia ngaji terus. Dia bilang obat dari mata dia adalah Al-Qur'an. Disitulah saya sampai bayangin, ya Allah, apa saya sanggup ya kalau ngaji Quran itu pakai huruf braille gitu. Kita aja dulu baca alif, ba, ta, ngeliat hurufnya aja masih terbata-bata. Manggil guru ngaji gitu. Kapan dengung, kapan mahrojnya harus benar atau gimana gitu. Terus buat teman-teman kita yang lain yang dari awal Allah takdirkan qadarullah memang dia tidak bisa melihat, kemudian hanya dengan meraba dengan titik segini nih huruf alif, huruf ba itu, ya Allah kalau saya harus memulainya lagi ketika penglihatan saya nggak ada gitu. Harus belajar dari awal lagi, yang alif tuh yang titiknya gini, titiknya ada berapa itu. Sanggup nggak ya gitu. Dari situlah kayak ada motivasi, mau mata kabur mau gimana, ya Allah izinkan aku terus bisa ngaji.
itu baru yang minimal kan, maksimalnya kita menghaji Qur'annya gitu. Makanya saya semangat banget ikut yang MTYM, bagaimana cara metode menghafal, mungkin walaupun hafalannya baru beberapa surah atau mungkin juz, saya masih fokusnya di juz 30 gitu. Tapi saya mau semangat itu gitu. Dan kabar terakhir, alhamdulillah 1 tahun yang lalu ya nak, waktu mau daftar ke sekolah. Kan SD-nya, TK-nya saya bareng sama Bunda Dia, anak kita. SD-nya memang agak pisah, kemudian SMP-nya satu sekolah lagi. Saya lihat dia, walaupun kadang pakai kacamata, kadang enggak, dia ikut operasi lasik gitu. Dan operasi lasiknya alhamdulillah berhasil, dilaksanakannya hanya di nih, dan justru sekarang minusnya... udah bisa. Nah, minusnya sekarang sudah nggak ada. Minusnya berubah jadi plus berapa gitu dengan lasik itu. Jadi benar-benar Quran itu syifa gitu. Quran itu memang sebagai untuk siapa saja bagi kita yang mau terus selalu dekat interaksi dengan Quran. Jadi buat kawan-kawan, sharing saya sih jangan sampai ninggalin Quran, apapun semuanya SOP-nya kita hidup di dunia ini memang menggunakannya Quran. Bismillah, insya Allah buat kawan-kawan yang punya mata rabun atau rabun jauh atau rabun dekat, Bismillah ya, insya Allah makin sembuh, bisa makin normal lagi. Meskipun qadarullah kita semakin menua, mungkin ya memang kabur pandangan atau gimana, tapi kenikmatan membaca Quran itu akan terus ada dalam hidup kita. Itu aja dulu deh buat teman-teman. Bismillah, mohon doanya ya. Saya juga mau ini wasilah menggunakan produk kita BI Imun, saya pengen nyoba banget. Kalau kakak saya nih 4 atau 5 hari ini ya sudah menggunakan BI Imun itu, karena sudah agak sepuh ya, usia 50-an ke atas, yang agak burem-burem kayak ada katarak, yang kalau kita ngelirik ke sana ada bayangan seret itu sudah bersih katanya. Alhamdulillah dia. Cuman masih tetap pakai kacamata sih, karena beliau guru, pakai komputer, gini sekarang daring ya, tetap harus pakai. Tapi yang burem-buremnya itu katanya sudah enggak ada, sudah agak-agak hilang sedikit. Alhamdulillah. Begitu teman-teman. Mantap, Bu Siska. Terima kasih sharingnya. Ya luar biasa ya. Ini sebenarnya kita ada ide dari awal bulan ini. Ya, Mas Sani masih ada nggak nih? Mas Sani pada hadir. Iya. Apa San ide kita San? Yang mana nih idenya? Terlampau banyak idenya. Yang ini. Kita udah rencana buat buku antologi juga. Iya. Buat teman-teman Bintang Akademi ya. Iya. Oke, jadi idenya kita akan bikin buku yang dimana sama seperti bukunya yang Bu Siska buat. Jadi kumpulan cerita ataupun hikmah di balik pembelajaran Bapak Ibu selama mungkin di PTN Akademi ataupun ingin menuliskan kisah-kisah inspiratif ataupun apapun yang Ibu ingin tuliskan, silahkan. Sebagai media pembelajaran juga, belajar nulis, karena yang namanya kan kalau Bu Siska ini ikut kompetisi terpilih oleh Republika. Nah kalau sekarang terbuka bebas, siapa yang ingin memberikan bukunya kita seleksi. Seleksinya bukan berdasarkan kompetisi, tapi seleksi berdasarkan mungkin panjangnya, mungkin dari kisah. Nanti ada ininya, ada pelatihannya fast track. Ini sekaligus fast track San. Oke. Cara dan ketentuan berlaku. Gimana? Bapak Ibu mau nggak punya buku sendiri dengan namanya gitu? Jadi Bintang Pengen banget. Namanya. Pengen banget Kang Gitu. Sani. Kalau nggak salah sekaligus bayangan saya itu diterbitkannya oleh buku BYM. Iya. Oh ya pasti penerbitnya dari BYM nantinya. Alhamdulillah bisa buat kado ini ya, Bintang Akademia ya. Kata pengantarnya dari Ustadz ya. Iya, kata pengantarnya dari Ustadz, boleh. Dari Prof. Dedi juga. Hari ini Prof. Dedi nggak gabung ya? Iya, beliau lagi ada agenda juga sama. Ya, nanti iya, salam. Ide detailnya akan disampaikan lebih rinci di informasi berikutnya tentang buku antologi. Yang pengen punya kesempatan punya buku lalu punya nanti bersama-sama dengan Ustadz gitu kan, direkomendasikan bukunya oleh Ustadz gitu kan.
Dan di situ tergabung mungkin penulisnya siapa saja bersama Ustadz. Nah, jadi suatu kebanggaan juga kan. Nanti rencananya bahwa Ibu ikut daftar fast track itu nanti sekaligus dapat bukunya ya, kalau nggak salah jangan gitu ya. Fast track-nya ya pelatihan penulisan. Ya, pelatihan penulisan nanti langsung dapat bukunya juga. Iya. Oke, nah pengumumannya kapan nih enaknya Bu Jan? Ya nanti akhir bulan lah ya. Sekaligus kan buat kualifikasi bintang akademia bulan Oktober berarti ya. Okay. Oktober pas hari ini ya, bulan bahasa. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, iya siap. Berarti masih ada waktu, seandainya diumumkannya di awal September, untuk Oktober kawan-kawan ada punya waktu sekitar 2 atau 3 minggu, Kang Sani, karena kita kan pernah ngikutin tuh di mata kuliahnya Mbak Sasa ya, tentang kepenulisan itu, bagaimana menemukan ide, membuat ragangannya, kemudian apanya itu. Saya aja ikut di komunitas menulis, ternyata menulis itu walaupun mudah, tapi benar-benar ilmunya Masya Allah, yang bagaimana hingga enak, nyaman dibaca oleh pembacanya sendiri. Saya sendiri kadang kalau udah nulis, baca lagi, kok tulisan saya gini ya, harus ngedit lagi, ngedit self-editingnya itu yang memang luar biasa, butuh waktu memang. Ya, nanti akan menemukan pengalaman baru untuk menjadi penulis. Oke, ada lagi? Oke, silakan yang ingin bercerita kembali tentang hal-hal inspiratif. Mbak Radite, ayo. Kalau nggak ada, saya akan bacakan buku dari Accelerate Your Success, bukunya yang ini. Nah, saya coba bacakan kalau belum ada yang bercerita nih. Saya akan bacakan tentang nabung ilmu. Kalau yang punya bukunya halaman 31. Ini yang saya suka tentang nabung ilmu nih. Jadi materi dari Accelerate Your Success, di mana sebenarnya semua orang bisa sukses ya. Dan ini terjadi pun dengan tadi kisah inspiratif pimpinan IT di kami, ya beliau memang nabung ilmu, benar-benar nabung ilmu. Bukan hanya sekedar mengenyam bangku kuliah, bangku sekolah, lalu lulus dapat ijazah, tapi benar-benar nabung ilmu. Nah itu juga yang ada di buku Accelerate Your Success tentang nabung ilmu. Bukan berarti mengharuskan belajar di PT Academy terus, enggak. Tapi ingin menyemangati Bapak Ibu semuanya, bagaimana Ustadz sendiri menulis kisahnya tentang nabung ilmu di buku Accelerate Your Success. Nah, bagi yang sudah baca mungkin atau yang punya bukunya bisa dibaca nanti. Nah, ini sebagai pembuka ataupun untuk mengenal isi buku dari Accelerate Your Success, saya bacakan halaman pertama dari nabung ilmu. Jadi nabung ilmu ini adalah tabungan yang kedua, yang sebelumnya tabungan pertama adalah nabung sedekah. Nah, jadi nabung sedekah itu adalah nabung yang pertama. Jadi kalau pengen tabungan yang kalau istilah investasi kan ada ROI, ROI-nya, Return of Investment. Nah, ROI-nya yang paling cepat itu sedekah. Ibarat kata gitu, karena sedekah ini jalannya lebih cepat dari bala. Bala itu apa? Kayak bencana gitu. Jadi kalau tadinya 5 menit lagi kita dapat bencana, tapi karena sedekah kita 5 menit itu bencananya nggak terjadi. Walaupun terjadi pun berkurang efeknya. Nah itu yang namanya ROI-nya tinggi, Return of Investment-nya tinggi. Itu adalah sedekah. Nah yang kedua, Ustadz itu menyampaikan tentang nabung ilmu. Nah, nabung ilmu ini dalam tulisannya tabungan yang kedua yang bisa mempercepat kita menuju kesuksesan adalah nabung ilmu. Latih otak saudara. Nah, kalau otak saudara nggak dilatih dengan nabung ilmu, maka otak saudara akan tumpul. Nah, saya, Yusuf Mansur, dalam bukunya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecil udah nabung ilmu. Buku-buku itu nggak nunggu selesai semesteran. Nah, jadi pada saat kuliah, saya langsung selesaikan, baca bukunya. Jadi begitu tiba ujian, udah nggak perlu lagi gedebak-gedebuk nyelesain baca buku. Udah santai. Nah, itu pembukanya. Dan yang menariknya di kalimat nabung ilmu ini adalah menuntut ilmu jangan sampai ngalahin ibadah. Ya, jadi walaupun menuntut ilmu ini sebagai percepatan, jangan sampai ngalahin ibadah.
nggak baik. Bisa bikin ilmu itu nggak berkah. Ilmu yang nggak berkah nggak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Sebab kita lalai dengan ibadah-ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita. Menuntut ilmu juga ibadah, ya. Tapi saat waktunya diadu dengan sholat berjamaah di masjid, tepat waktu, atau sholat di awal waktu, sepertinya lebih baik jika dikasih jeda sebentar untuk sholat. Nah, Allah janji akan meninggikan derajat semua orang yang berilmu, asal dia juga beriman kepada Allah, mau menegakkan amalan wajib dan menghidupkan yang sunnah-sunnah. Keren banget jika masih berstatus pelajar atau mahasiswa, proses menuntut ilmu dan ibadahnya udah bagus. Rajin duha, tahajud, puasa, baca Quran, sedekah, apalagi jika mau menahan diri untuk tidak bermaksiat, bakal tambah keren. Kita bukan hanya bisa menjelajah dunia, tapi bisa menundukkan dunia dengan nabung ilmu. Oke, nah selanjutnya ini nabung ilmu banyak tentang cerita-cerita yang inspiratif, ya. Jadi mau menjelaskan tentang perjalanan beliau selama kuliah. Jadi kuliah selama mendapatkan perjalanan yang kuliahnya DO, terusnya tetap tidak tergiur untuk beli ijazah, gitu kan. Karena ijazah itu seperti golok yang katanya sewaktu-waktu bisa perlu. Jadi seriusin kuliahnya, kayak gitu. Buat yang kuliah gitu ya, seriusin kuliahnya. Nah, karena hitung-hitung nabung ilmu. Oke, banyak sih kalau dibaca takutnya nanti jadi bosan. Nanti silakan langsung aja ke bukunya langsung ya. Tapi tadi saya meng-highlight tentang nabung ilmu. Jadi nabung ilmu ini akan memperpendek jarak. Nah, tadi ada sebuah hadis yang Ustadz sampaikan di bukunya tuh. Saya bagian mana ya? Nah, ini dia. Jadi kata guru kami, ya kata guru Ustadz Yusuf Mansur juga, kalian kudu pinter. Nanti bumi Allah bakal dilipat, dipendekkan jaraknya oleh Allah buat yang berilmu. Dengan ilmu seseorang bisa nyari harta, bisa nyari duit, mata rantai kenikmatan menjadi mulia sebab diperoleh dari pintu ilmu. Buat yang sedang menuntut ilmu, jangan kebanyakan menyia-nyiakan setiap detik kehidupan. Isi dengan menuntut ilmu, ilmu akan menyinari kehidupan kita semua. Akan menuntun dari kegelapan, kesusahan, kepada cahaya dan kesenangan. Nah, begitulah sepintas tentang tulisan dari buku Nabung Ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sebagai penyemangat ya di pagi hari ini untuk terus belajar tanpa batas ya, pelajari apapun karena kami sendiri baru menyadari itu dari kisah pimpinan IT kami yang mendapatkan pengalaman hidup dari belajar bisa meraih ya sekarang dia ibaratnya memanen hasil dari nabung ilmu tersebut. Jadi di saat semua sedang susah-susahnya, tapi beliau tetap dapat banyak proyek dari keahliannya di bidang IT. Nah, untuk buku yang ingin diperoleh tentang buku Accelerator Success atau tadi buku dari Bu Siska, mungkin disampaikan Bu sebelum saya tutup untuk pertemuan kali ini, karena nanti akan ada sesi Ustadz berikutnya. Jadi nanti akan ada waktu pengganti ya. Jadi Ustadz akan memberikan waktu pengganti. Ya, jadi sesi lagi dengan beliau di lain waktu. Nah, tapi nanti tidak perlu daftar lagi, tapi nanti akan langsung kita infokan link berikutnya ya dengan sesi Ustadz berikutnya. Oke, nah Accelerator Success ini, oke, tadi bukunya itu ada di ini ya di Shopee juga ada kalau untuk buku Yusuf Mansur. Kalau misalkan di webnya sulit, pengen dapat yang free ongkir atau pengen dapat ya pakai Shopee Pay, nah bisa di Shopee ya, bisa di Shopee. Linknya ada di chat. Maunya sih, Kang Sani, maunya ya. Klaim bintang akademia. Sepertinya terbatas bukunya ya, nggak kebagian semuanya nih. Pengennya sih gitu, boleh. Ya, khusus yang di Zoom inilah kan kita yang ikut. Gimana sih Kang Sani? Yang di Zoom ini ada berapa orang masih tambahan masih ada bonus. 25. Boleh, itu bonusnya silakan ambil di linknya ya, di shopee.co.id.
Ya, stoknya didulukan untuk yang sekarang. Tapi bayar sama ongkirnya. Iya lah, kan kita ikut yang kelas ini, harusnya kita dapat buku ini. Nanti minta sama Ustadz untuk masuk. Setuju, Bun. Kalau Iya, saya Bun. kasih pilihannya gini, Mau. saya kasih pilihannya gini aja. Misalkan pengen dapat bukunya atau kelas Zoom-nya lain waktu dikasih gratis. Mau yang mana? Minta Zoom-nya kelas gratis plus bukunya. Ongkir nggak apa-apa, ditanggung kita nggak apa-apa. Kalau ongkir udah maklum biasa. Mau. Ayo Kang Sani. Ongkirnya kita tanggung. Ayo Kang Sani. Nanti. Ini. Oke, siap. Yang untuk yang sekarang hadir, ini kita kasih free kelas berikutnya ya. Kelas sama buku. Di sesi berikutnya. Free kelas Zoom ya. Alhamdulillah kita tunggu. Yang info bukunya nunggu info dari Ustadz deh. Amin. Ya Allah, amin. Gratis lagi bukunya. Aduh, mental gratisan amat ya. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullah. Sebenarnya kalau yang berat ongkir ya di Google Playbook ada. Jadi tanpa perlu ribet ongkir dan nggak usah nunggu waktu, beli di Google Playbook aja. Isinya sama, bentuknya buku digital. Jadi nanti beli dari Google Playbook, itu kalau nggak salah ada diskon juga dari Google-nya ya. Dari Google-nya berikan diskon kalau nggak salah. Terakhir di BYM-nya ada nggak Ustadz? Kang Sani, di BYM ada? Kalau nggak salah ya. Di Shopee ada. Di Shopee ada 35. Di BYM ada ya? Lebih baik. Nah, coba deh nanti mau di BYM. Ya. Boleh ya. Oke. Allah. Karena tadi saya sudah bacakan tentang nabung ilmu, jadi selain kita belajar, jangan ninggalin ibadah. Saya khawatir untuk yang di Indonesia bagian timur, waktu duhanya udah lewat nih. Jam berapa di bagian timur? Udah jam 10 ya? Saya ya udah dari tadi. Kalau di timur, kalau di Indonesia Timur jam 11. Kalau di Indonesia Tengah, Parinda jam 10. Kalau saya kan tadi karena mulai jam 9, ya sudah duha dari tadi, Ustadz, sebelum kita nge-Zoom. Karena ini di tempat saya jam 10 ini. Ya, jadi iya Bu, sama Bu, kita Indonesia Tengah ya, Hong Kong Tengah. Iya, jadi jam 7 itu mataharinya sudah hot potato. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami atas nama Ustadz dan juga kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan dan untuk kelas kali ini mungkin dirasa kurang optimal karena Ustadz hanya beberapa menit saja bergabung dengan kita. Tapi tidak perlu khawatir, nanti di saat sesi berikutnya ketika ada dengan kelas Ustadz, kita akan berikan free untuk peserta yang sekarang sebagai gantinya. Insya Allah, dan jangan lupa bagi yang pengen bukunya itu ada di link chat, silahkan di save atau diklik di link chatnya atau nanti dari Pak Dadan bisa di share lagi linknya untuk pembelian buku Accelerate Your Success ya. Dan Bapak Ibu semuanya, kami semuanya mohon pamit undur diri. Insya Allah bertemu di sesi kelas berikutnya ya, tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan ganti kelas ini dengan kelas berikutnya dengan waktu free ya. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya atau ada sedikit tanggapan? Boleh sebelum saya tutup. Usulnya untuk kelas penggantinya tetap pagi aja, karena kalau malam ya biasalah WIT, WITA, kemalaman. Kalau pagi lebih semangat, lebih nyaman. Siap, disampaikan kepada Ustadz nanti ya untuk kelas. Bisa pas hari libur juga pas hari libur, oke. Iya. Hari libur itu Minggu atau Sabtu? Karena liburnya beda-beda nih. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu, siap. Sabtu Minggu aja. Ya, antara Sabtu sama Minggu lah. Siap, baik Pak Suryana. Oke. Iya. Ya, sampai ketemu nanti di sesi kelas berikutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan semua. Pamit dulu semuanya. Sehat selalu, jaga jarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Hongkong dendanya, di Hongkong nggak pakai masker itu dendanya hampir 9 juta itu. Masya Allah. Ya, makanya keluar rumah ketahuan nggak pakai masker ketangkep 9 juta. Duduk berlebihan dari duduk itu bisa ikut edu trip. Masalahnya sekarang ini pesawatnya nggak ada.